Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebagai rahmatan lil alamin yang patut kita contoh segala perilaku dan perbuatannya, dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nantinya. Baik, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 2, kelas 11 ya, yang akan berangkat prakering atau praktek industri, di mana pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bungoro, Pak Nasir, untuk memberikan bimbingan atau arahan pembekalan mengenai praktek kerja industri. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun ini kita masih dilanda pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melaksanakan pembekalan prakering ini secara langsung atau tetap muka langsung. Jadi pelaksanaannya dilakukan secara online. Nah, adapun kompetensi ataukah mata pelajaran kejuruan untuk rekayasa perangkat lunak yang akan berangkat prakering itu, di sini kita bisa melihat mulai dari dasar keahlian, ada sistem komputer. Ya. Di sini nantinya di tempat-tempat atau di lokasi tempat Anda prakering atau PSG itu lebih banyak akan mendapatkan permasalahan seperti menginstal sistem operasi, terutama sistem operasi Windows, dan juga aplikasi-aplikasi pendukung setelah melakukan instalasi sistem operasi Windows, mungkin seperti antivirus ataukah program aplikasi Microsoft Office ya, dan juga fitur-fitur lainnya seperti PDF dan juga pemutar video. Kemudian yang kedua, komputer dan jaringan dasar. Pada komputer dan jaringan dasar ini yang biasa kita temukan pada dunia industri atau di tempat anak-anakku sekalian nantinya melaksanakan prakering itu hanya kendala pada koneksi internet ataukah biasa diistilahkan hotspot ya. Dan referensi-referensi untuk menanganinya itu mulai dari sistem komputer dan jaringan dasar ini, Anda bisa mendapatkan referensi dari internet, terutama di YouTube, ataukah bertanya kepada guru program keahliannya. Ya. Selanjutnya penguraman dasar. Penguraman dasar ini jarang digunakan pada saat melaksanakan prakering, karena kebanyakan di lokasi kerja itu hanya aplikasi-aplikasi penggunaan Office saja ya. Kalaupun ada di penguraman dasar, mungkin Anda penempatannya di tempat prakering itu sudah berbasis IT yang maju ya. Nah, selanjutnya dasar desain grafis ini juga penting, karena biasanya di kantor-kantor itu dia menginstruksikan atau meminta atau
tolong untuk dibuatkan semacam logo ataukah spanduk ya. Jadi kalian juga harus memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan aplikasi-aplikasi pengolah desain seperti Photoshop dan Corel Draw. Itu yang secara umum. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang berbasis pengolahan gambar atau image. Selanjutnya pemodelan perangkat lunak ini sama dengan penguraman dasar, ya, jarang digunakan. Itu nanti pada saat kita mau membuat merancang atau membangun sebuah aplikasi yang besar ya. Selanjutnya basis data, ini basis data biasanya digunakan di kantor seperti Dukcapil ya. Di catatan sipil itu biasa kita menggunakan perintah SQL, dan alhamdulillah saya sudah mengupload video mengenai atau cara menggunakan bahasa SQL menggunakan aplikasi Withress di channel YouTube saya di Jurnali Sang Pemikir. Silakan Anda kunjungi situs channel tersebut sebagai referensi untuk mengenai basis data. Kemudian yang ketujuh, penguraman berorientasi objek ini sama juga dengan penguraman dasar. Ini sangat jarang digunakan karena kalian masih dalam tahap dasar ya pada saat melaksanakan praktek kerja. Beda kalau sudah kelas 13 ataukah sudah alumni, itu memang atau pada saat UKK itu otomatis kalian akan belajar sintaks atau listing atau perintah source code yang orientasinya ke objek. Begitu pula dengan penguraman web dan perangkat bergerak ya. Kalau penguraman web yang paling standar biasanya yang didapatkan di dunia di praktek kerja industri itu biasanya pihak kantor mau dibuatkan website ya. Kalaupun mau dibuat ataukah website pribadi, Anda bisa menggunakan fasilitas Blogspot ya. Kalau yang free atau yang gratis. Tapi kalau yang berbayar ya Anda harus pandai-pandai atau mencari tempat hosting yang memadai. Dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan itu kita bisa kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Yang jelas intinya adalah kalian harus bekerja sama ya satu sama lain. Apalagi kalau jarak lokasi tempat PSG nanti Anda itu dekat, ya, luangkan waktu untuk bertemu, saling berkomunikasi, saling menukar permasalahan dan mencari solusi ya, atau bertanya pada guru pamong di sekolah. Nah, itulah tadi program-program keahlian khusus untuk rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, tata tertib ini adalah tata tertib yang secara umum ya. Ini yang diharuskan. Anda harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan atau tempat pelaksanaan program prakering atau PKN. Kemudian berada di tempat prakering atau PKL 15 menit sebelum praktek dimulai. Nah, ini hal ini biasa dianggap remeh, tapi sangat kalau bagi saya sangat penting ya. Rajin itu sangat penting karena disitulah awal mula orang-orang di kantor atau di tempat kita melaksanakan PSG akan menilai bahwa anak ini memiliki kepribadian yang bagus. Ya, apalagi kalau Anda berlaku sopan, jujur. Jangan lupa yang paling penting karena kita ini orang Muslim, waktu sholat jangan
jangan lupa terlambat ya, jangan terlambat melaksanakan waktu sholat. Dan untuk yang laki-laki, sebagaimana perjanjian kita itu sudah diajarkan azan ya. Jadi begitu waktu sholat ada masjid terdekat, silahkan Anda melantunkan azan. Ya. Kemudian perempuan ini yang lebih lebih harus diperhatikan lagi pakaiannya, ya, sikapnya terhadap orang-orang di kantor, terutama orang-orang lebih tua, ya harus sopan, jangan menimbulkan hal-hal yang bisa membuat orang tertarik ya, istilahnya centil. Pokoknya menjaga aurat ya, karena kita orang berbasis sekolah Muhammadiyah. Kemudian memberikan salam pada waktu datang dan memohon diri akan pulang. Ini yang juga penting, memberitahukan kepada pimpinan jika Anda berhalangan masuk atau ada kendala, ada urusan keluarga, ya silakan Anda memberikan informasi kepada orang-orang yang terkait di tempat kantor Anda. Kemudian segala sesuatunya silakan dibicarakan kepada pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan di sini yang dimaksudkan adalah pembimbing yang di kantor tempat Anda melaksanakan praktek kerja industri. Ya. Ataukah kalau misalkan ini Anda bisa sharing juga dengan peserta didik atau siswa-siswi dari sekolah lain. Ya. Anda bisa saling bertukar pikiran mengenai kesulitan yang Anda dapatkan. Kemudian mentaati peraturan dalam penggunaan peralatan. Jadi masalah penggunaan peralatan jangan pernah sekali-kali anak-anakku sekalian mencoba menyalakan, apalagi menggunakan alat-alat yang berbasis IT tanpa seizin daripada pihak kantor. Ya. Kemudian sebelum Anda pulang ya dari tempat prakering, ya wajib Anda melakukan membersihkan, merapikan peralatan ya seperti semula agar keesokan harinya itu pada saat masuk terlihat lebih enak dipandang ya. Bahkan mungkin ada penilaian tersendiri nantinya dari pimpinan di kantor tempat Anda melaksanakan praktek kerja dan industri. Nah, ini yang kemudian tertib yang tidak boleh ini, terutama yang laki-laki ini merokok ya, jangan pernah merokok di tempat praktek ya. Kemudian kalau misalkan Anda mendapati atau ada keluarga yang akan bertemu dengan Anda, itu usahakan di luar atau meminta izin dulu pada pimpinan bahwa ada keluarga saya mau ketemu sama saya. Jadi bicaranya jangan di dalam kantor sementara kerja, tapi di luar ya. Begitu juga mungkin pada saat ada menerima telepon ya dari keluarga, ada baiknya jangan di depan orang-orang kantor yang sedang bekerja, tapi baiknya mencari ruang yang bisa Anda berkomunikasi dengan keluarga Anda. Kemudian pindah tempat kegiatan praktek ya, itu atas perintah tempat Anda melaksanakan prakering. Ya, biasanya ini terjadi kalau sikap kalian atau perilaku kalian selama PSG itu kurang aktif, ataukah kurang aktif di sini dalam tanda kutip malas ya, tidak pernah hadir, ataukah jika ada pekerjaan yang diberikan itu tidak mengerjakan dengan benar, nah, itu bisa saja Anda dimutasi istilahnya. Pihak dari industri akan meminta untuk
Anda dipindahkan. Khusus untuk ini tadi masih lanjutan khusus untuk yang peserta didik perempuan ini, agar jangan menggunakan tata rias muka yang berlebihan ya, atau menor istilahnya, menggunakan pakaian yang ketat. Nah, tentunya ini lebih berbahaya lagi. Kemudian sepatu yang bertumit tinggi, memakai perhiasan yang menyolok. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu jangan terlalu mengeluarkan suara yang bisa menimbulkan ini ya, aura-aura yang bisa memicu Anda untuk digoda secara berlebihan ya. Itu, dan terutama ingat sholat ya, ingat orang tua lah kalau mau melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang apa namanya dosa, ingat orang tua ya, karena semua pasti akan kembali dan imbasnya akan kembali ke keluarga, terutama kedua orang tua. Ya, adapun sanksi-sanksinya di sini, pelanggaran-pelanggaran tata tertib ini, kalau yang tadi itu yang sudah saya sebutkan dilanggar, maka akan ada peringatan secara lisan dari guru pembimbing. Ya, jadi guru pembimbingnya nanti khusus untuk RPL ini mungkin ada 3 orang ya, ada Ibu Andi Nurmita Dewi, ada Ibu Dahliana Ningsih, dan juga saya sendiri. Kemudian kalau misalkan pelanggarannya sudah agak berat, maka sudah ada peringatan secara tertulis ya, pernyataan dan perjanjian siswa, serta pemberian sanksi seperti yang saya katakan tadi, pemindahan ya tempat PKL dan penghentian PKL. Itu mungkin karena sikap atau perilaku Anda selama melaksanakan prakerja ini. Dan peserta didik yang tidak lulus program prakering ini atau PSG ini ya sudah pasti dinyatakan tinggal kelas, dan otomatis tidak bisa naik ke tingkat selanjutnya atau malah akan dikeluarkan dari sekolah ya. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bekal pembimbingan ini, pembimbingan bagi anak-anak sekalian peserta didik kelas, terutama kelas 11 jurusan rekayasa perangkat lunak untuk perangkat praktek kerja industri, kalau saya tidak salah mulai April sampai bulan Juni, 1 April sampai Juni. Dan harapan saya Anda tetap menjaga marwah Muhammadiyah dan juga nama baik sekolah kita, apalagi jurusan kita ya, dan terutama adalah nama baik orang tua kalian di rumah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana jenis?